kita minta sholat sunat tobat dan sebagainya, jangan di tengah atau di sini atau di sini, jangan. Dan kita nanti bisa sholat sambil memegang Ka'bah, kita sholat di situ, kita berdoa di situ. Tidak ada orang yang menyentuh Ka'bah kemudian ngambil di Ka'bah kok orang nangis. Insya Allah apa yang kita doa di situ Allah bakal berikan, kabulkan, ya, insya Allah. Terus ini rukun yamani tidak disunatkan kita untuk ini, cukup kita ngusap saja. Kalau nggak bisa ngusap kita ya perlu melambaikan. Terus nah ini Hajar Aswad, terus Makam Ibrahim, terus ini Zamzam, terus nah kita di sa'i. Ketika kita sa'i, kita mulai naik nanti ke bukit Sofa. Nah, mulai pertama di Sofa start here di situ nanti. Nah, ketika kita di Sofa itu menjelang kita naik, kita nanti berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Inna Sofa wal marwata min sa'illah paman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bima paman tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai di atas kita menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di mana kita cari posisi Ka'bah? Kita menghadap ke Ka'bah, kemudian kita berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dan teruskan seperti halnya dalam buku ini nanti kita praktekkan saja agak panjang. Terus, ya, nah ini nanti kita di pilar hijau antara ini, ya, ini nanti Rabbi firharham untuk laki-laki, untuk laki-laki kecil. Saya itu doanya yang panjang, yang pendek itu. Halamannya halaman berapa? Ya, Rabbi fir warham innaka antal azizul akram. Rabbi fir warham innaka antal azizul akram. Sambil lari kecil. Ya, Rabbi fir warham innaka antal azizul akram. Itu terus lari-lari terus, yang putri tidak usah lari-lari. Nah, kemudian seperti itu terus. Tapi di Bukit Marwah juga seperti itu, kita di atas, kita berdoa sama seperti itu, menghadap ke Ka'bah, kemudian kita berdoa. Nah, sebelum kita turun, saya berikan kesempatan untuk beberapa menit, karena di Sofa maupun Marwah itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Tetapi tidak setiap saat. Tidak setiap saat, hanya pada saat kita melakukan umroh. Kalau kita sedang melaksanakan tawaf sunnah saja, nggak pakai umroh itu pakai apa? Ritualnya adalah dimulai dari mikot, pakai pakaian ihram, niat, kemudian keluar dari Mekah dulu, ambil mikot di luar Mekah, di Tan'im atau di Jirona, kemudian kita menuju ke Mekah, kemudian kita tawaf, minum Zamzam, sa'i, itu namanya umroh tahallul. Nah, pada saat kita umroh itulah di Sofa dan Marwah itu menjadi makbul, tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, beberapa menit kita berdoa situ. Punya doa apa khusus? Ya Allah, mudah-mudahan anakku diberikan jodoh. Ya Allah, mudah-mudahan aku juga diberikan jodoh. Barangkali bagi yang belum ada loh yang masih mengharapkan bismillah, mudah-mudahan kita doakan untuk berangkat, mudah-mudahan diberikan jodoh juga. Banyak. Mudah-mudahan suamiku tidak nikah lagi, itu bisa juga. Terus nanti kita akan berakhir di bukit yang masih nampak bisa kita duduki adalah bukit apa? Sofa. Marwah. Di Sofa tidak bisa karena ditutup kaca. Sofa ditutup kaca. Kalau Marwah masih kita bisa dudukin, ya. Nah, ini Sofa ini. Itu kaca. Marwah bisa, Marwah mana? Ini Marwah. Buat kaca.
Oh ini di atasnya. Kalau di bawah bisa didudukin. Oke, baik. Kemudian terus. Lalu terus. Nah, terus. Nah, kita hari berikutnya kita ke Jabal Nur atau Gua Hiro. Di Gua Hiro kita nggak mampir ya. Ya, itu untuk ke sana bisa naik taksi tersendiri untuk ke sana. Yang dijadwalkan adalah kita di Bukit Tur. Ini tempat pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu ya, Gua Hiro. Ya, terus ini sini seperti ini. Ya, terus. Nah, ini Jabal Tur tapi di atas, kami belum pernah ke atas. Ya, bawahnya seperti apa ini? Ini di bawahnya seperti itu. Pak gunung seperti itu. Di mana apa? Nabi Muhammad bersembunyi di sana selama 3 hari 3 malam. Maka besok di sana akan ada anak-anak bayi kecil, bukan bayi. Anak-anak tanggung itu, remaja itu yang menawarkan kalender buku bergambar itu. Dia bilang gini, 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Apa maksudnya ini? Terus saya baru ingat, oh iya, maksudnya Nabi Muhammad selama 3 hari 3 malam tinggal di Gua Sur itu. 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, 5 real. Ya. Terus kita ke Arafah. Di sini adalah diyakini sebagai tempat pertemuannya Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa. Nah, maka di sini kemudian banyak yang menawarkan spidol. Umpamanya di situ ditulis Nuruddin dan Nofri. Wah, sudah berjodoh itu. Sudah. Umpamanya siapa? Mbak Nobel barangkali ya. Nah, itu menawarkan spidol. Dan nanti kalau sudah kita rasanya kita dipinjami, tapi kalau sudah kita pakai, nanti dia ngentel harga, jaluknya lah karuan 50 real. Wah, nggak masuk akal pokoknya. Maka jangan sekali-kali kita mau menerima tawaran seperti itu. Halal. Itu yang punya SDW halal itu dari haram kok. Ya. Halal di awal, haramnya nanti di akhir. Nah, kemudian, di Jironah aja lah. Kemudian di Jironah. Nanti silakan nanti kita habis foto bersama terus naik ke Jabal Rahmah. Untuk yang mudah-mudahan masih kuat, monggo silakan naik. Di sana banyak beberapa orang yang jualan, tapi juga di sana ada banyak yang berdoa di atas. Sebenarnya itu adalah bukan tempat yang mustajab, biasa-biasa saja. Sama dengan di bawah sama aja. Ya, ini di Jironah. Jironah ini adalah tempat mikot. Mikot yang sering dipakai adalah mikotnya di Dzulhuwaifah atau namanya Bir Ali ketika kita dari Madinah atau haji juga seperti itu dari Madinah. Kemudian yang kedua di Tan'im, yang ketiga di Jironah. Nah, kalau kita nanti mau bayar, kita mendingan di Tan'im, lebih dekat. Tapi ketika kita nanti ikut paketnya bis, ya sudah kita di Jironah. Nah, silakan Bapak Ibu nanti ambil wudhu, kemudian sholat sunat, kemudian nanti niatnya di dalam bis saja. Kita bimbing bareng-bareng. Karena untuk niat yang di Jironah ini niatnya pakai am. Kita tidak boleh karena satu kali safar Rasulullah hanya untuk 1 kali umroh. Maka umroh yang berikutnya adalah umroh sunnah. Umroh sunnah harus kita mengumrohkan umroh untuk orang lain. Nah, kita batalkan. Nah, di situ labbaik Allahumma umratan, mari. Nawaitu Nawaitul umrata wa aharutu biha an. Siapa? Abdullah atau siapa? Nilai ta'ala. Ada annya ya, sebelum nilai ta'ala ada an. Nah, an untuk orang tua kita ya. Nanti saya akan bimbing an. Silakan lanjutkan sendiri. Siapa? Kemudian nilai ta'ala. Oke, baik. Terus kita pulang ke hotel, kemudian kita balik lagi ke Masjidil Haram untuk kita tawaf yang pakai pakaian ihram, kita bareng-bareng. Yang tidak pakai pakaian ihram kayaknya untuk saat ini nggak bisa ikut ke pelataran untuk tawaf karena ada aturan bahwa yang bisa tawaf itu hanyalah orang yang pakai pakaian ihram. Ya. Tapi kalau mau pakai pakaian ihram bisa kita tawaf sunat. Tapi maksud saya itu bukan berarti bohong ya, tapi karena kita ingin sholat di sana nggak apa-apa.
terus kemudian salat Jumat di Masjidil Haram, kemudian tawaf wada terus ya, ini banyak ibadah sholat, kemudian tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf pamitan ya. Kalau kita sudah tawaf wada subuh, kemudian kita pengen sholat duha, pengen tawaf di sana lagi, nggak bisa karena kita sudah tawaf wada, sudah pamitan. Mana ada orang pamitan kok tiba-tiba Pak duduk atau mana ya gitu. Nah maka kalau seandainya kepengen mepet ya silakan duha di sana lagi. Tapi kalau capek aku lah, udah subuh itu kemudian kita tawaf pamitan. Ya. Insya Allah kalau tawaf pamitan itu nanti kita jalannya mundur gini, dan kita akan kekangenan kita dengan Ka'bah itu akan semakin tinggi, memuncak sampai akhirnya kita nangis. Saya itu dulu nangis pamit dari Mekah itu tidak berhenti sampai dengan keluar Mekah. Nggak tahu nangis terus sampai dengan akhirnya ketemu dengan temannya Mas Ari, namanya Mas Kafi. Panu mandek kagak nangis. Engko dadak nyolok aku mare mandek niku nangis. Itu dibantu baru sadar saya. Seperti itu. Terus oke. Kemudian kita menuju ke Madinah, ya pulang ke hotel, kemudian sarapan, kemudian kita berangkat ke Madinah. Di Madinah ya undangan bis seperti ini, bis tahun 2020-2021 ya. Nah, bagus. Nah, ini adalah di bawahnya kubah hijau ini adalah makam Nabi. Raudhah. Min baiti ilal mimbari ar-raudhah min riyadul jannah. Jadi dari rumahku sampai ke mimbarku adalah raudhah, adalah dari sebagian daripada taman-taman surga. Gitu ya. Kalau yang kubah putih ini adalah sebagai kubahnya masjid asli apa ya, ditengarai sebagai kubah masjid. Kalau yang ini untuk mengengarai di bawahnya ada makam Nabi. Makam Nabi itu dulu adalah rumahnya Nabi. Maka raudhah itu adalah mulai dari makam sampai ke mimbar. Ya baik, terus nah ini waktu 2017 ya. Ini ya. Kemudian terus nah ini kalau agak panas sedikit maka kepayungnya akan mengembang. Nah, siapkan video Ibu kalau sekiranya nanti pengen mengabadikan mengembang gitu. Dan di dalam masjid juga ada kubah yang bergeser. Kubahnya sebesar rumah ini. Nah, itu di atas tuh bergeser pakai mesin. Terus langsung buka langit langsung seperti itu. Kalau siang hari, nah, mulai malam tertutup lagi. Terus ya kita akan bersama-sama nanti ke Raudhah. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan kita bisa ke Raudhah berkali-kali kalau sekiranya ada izin. Terus berbanyak ibadah di sana ya, yang bawa Quran ngaji bisa pakai Android atau pakai Quran mini itu boleh. Nah, kemudian terus nanti kita city tour juga di sini. Ini adalah mimbar Rasulullah. Raudhah. Nah, di sini adalah temboknya makam Rasulullah. Dulu rumah Nabi. Nah, ini karpetnya hijau. Dari mulai mimbar ini sampai ke sini. Nah, ini itu mulai dari mimbarnya ini, bukan ini ya. Nah, ini mimbarnya sampai ke sana. Terus kita tertolak ke ziarah ke Madinah, kemudian terus nah, kita city tour Masjid Kuba. Siapa yang tahu Masjid Kuba? Apa Masjid Kuba itu apa? Masjid apa? Hadiahnya umroh 25.500.000. Berangkat dari Kuba. Baik, fadilahnya apa? Sholat di sana. Bagi seseorang yang berwudu dari rumah, bersuci dari rumah, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka hadiahnya seperti hadiah umroh. Nah, makanya tadi siapa yang mau umroh ya hadiahnya. Jadi Bapak Ibu pastikan di dalam bis nanti ketika kita akan city tour yang di Madinah, Bapak Ibu punya wudu. Ya.
Nanti kita ingatkan siapa yang belum wudhu, siapa yang batal. Biasanya ada saja. Saya, waduh, entah ini nah, tidak apa-apa, kita tunggu. Kemudian kita di Masjid Qiblatain. Suatu ketika Nabi pernah memimpin sholat di menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Allah memerintahkan saat itu, kemudian Allah memerintahkan untuk berganti kiblat ke Masjidil Haram dari Masjid Qiblatain, dari itu Masjid Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Makanya ini di situ ada kiblatnya ada dua, ada sana sama ada sini. Oke, baik. Kemudian kita di Bukit Syuhada atau Bukit Uhud, itu di mana dulu perang Uhud, karena tidak patuh dengan perintah Nabi, orang-orang waktu itu sahabat Rasul pada keblinger dengan harta, melihat harta di bawah, harta rampasan perang itu tergeletak, tidak ada yang ngopeni, kemudian mereka berburu-buru rebutan ke bawah. Nah, maka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang ada di belakang di balik gunung, enak banget tinggal manai, kayak manai coro ning itu loh. Nih, bukan air, cep, mati semua. Ada 60 berapa? 60 syuhada mereka dikuburkan. Makanya bukitnya ini atas izin Allah warnanya bukitnya merah. Buktikan nanti. Ini bukitnya merah. Coba. Merah. Ini Bukit Uhud. Panjangnya bukit itu 7 km. Panjang banget. Ya. Itu besok bukit ini akan ada di surga. Ya, sebagaimana Hajar Aswad yang satu dari surga, ini bukit ini besok akan menjadi saksi di surga. Terus ini apa ini? Masjid Duha. Ya, terus. Nah, ini di sana suka ada baju kayak gini. Nggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan beli. Saya juga pernah beli kayak gitu. Wah, borong, murah saya kata, borong. Kasihan saudara-saudara, sampai detik ini saya belum pernah lihat memakai baju itu. Tahu lah, yang kayak gitu kadang-kadang, makanya saya sarankan beli oleh-oleh itu yang manfaat. Jangan karena murah. Nah, ini di belakang ini kita berdoa di sini. Terus. Nah, ini dia di kebun kurma. Kita belanja di sini. Di sini harganya mahal semua. Di sini harganya mahal semua. Jadi dibanding dengan kalau kita di tempat-tempat apa namanya? Dekat masjid. Ya bukan maksudnya di tempat wisata. Itu umpamanya kita ke Qiblatain, ke Kuba, itu sudah banyak yang jual kurma. Itu kalau kita kan kadang-kadang sebagai orang eksekutif, jual beli kok di Pergo, beli yang di sana aja. Oh, larang tenang. Di situ kita mendapatkan kurma apa namanya sukari, 5 rial. Ternyata di 5 rial. Ternyata di mall itu 12 rial. Nah, kayak gitu. Terus, nah ini masjid Madinah Nabawi, ada kondisi tertutup ininya. Terus, ini diantara jamaah beberapa sudah ada yang meninggal. Terus kita tunggu. Nah ini makam Nabi Rasulullah SAW, makam Abu Bakar, Umar. Nanti ada doanya di situ juga ada doanya ya, yang di sini ada doanya. Ketika kita sampai di sana, terutama jamaah putra, nanti Assalamualaikum ya Rasulullah dan sebagainya seterusnya ada. Ini juga seperti itu, geser lagi. Nah, yuk terus. Nah, ini tangga. Di atas ini muadzin aja di sini. Muadzinnya cakep banget, putih. Nah, putih ganteng banget. Suaranya luar biasa. Wong jelek. Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah apik banget.
Terus ya. Nah, kita sampai ke Jeddah, kita akan ke kornis. Ke kornis itu di sini kita akan mendapatkan coklat lebih mahal sedikit ada. Terus nanti juga yang lainnya juga ada parfum dan tapi ya nggak apa-apa. Kalau sekiranya untuk tambahan nggak apa-apa. Tapi untuk pokok, sebenarnya pokok itu kalau belajar jangan di Mekah, lebih murah di Madinah. Oke. Terus ini toko Ali Murad. Nah, toko Ali Murad. Di dalamnya orang-orang bisa bahasa semuanya. Iya, nggak usah khawatir. Terus, nah ini saya buka bakso di sana. Kang Udin ya. Nah, saya kan tangganya Udin. Nah, saya buka di sana ya nanti di Dilarisi. Harganya lumayan agak 20 real. nggak apa, 20 real, 15 atau 20 real. Kan kalau kali 4.000 jadi 80.000 apa. Sekali-kali. Masa ditekoni ini Mas Udin ini melu mana? Ora ya, rugi selalu itu setengah ramai mangan. Oke, baik. Apa ini? Ini kamar hotel ya. Ya sudah. Nah, ini Jeddah, kita bandara Jeddah seperti ini ya. Nah, terus bandara Jeddah terus. Nah, kembali ke terbang ke Indonesia Bandara Soekarno-Hatta. Terbang itu menyenangkan, terbang itu aman, sakti, terbang itu sehat. Ada yang kurang, terbang itu bayar. Ada yang kurang ternyata, orang gratis. Demikian ya, kita sholat terus kita selesaikan tawaf di sana. Nah, sama sa'i. Terima kasih dari saya. Kalau sekiranya ada kekurangannya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan mungkin? Sudah, apa ya? Oke. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada pagi sore hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.